Halo Sobat Tirta, SMP dan SMK Tirta Jaya sudah membuka pendaftaran peserta didik baru loh. Ayo raih kesuksesan dengan bergabung bersama kami. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi bagaimana sholat supaya nggak terlintas pikiran yang lain? Saya juga pengen banget. Kenapa? Karena saya juga masih betul-betul ketika sholat, ketika Allahu Akbar, masih banyak banget pikiran-pikiran yang lain. Dan itulah fungsi setan yang kemarin saya bilang. Setan apa? Kanjab. Ketika kita sudah Allahu Akbar kata kanjab apa? Udzkur kada, udzkur kada. Ingat itu ya. Ingat ini dan ingat itu ya dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak mustahil ketika kita sholat banyak yang kita ingat. Yang tadinya kita lupa saat sholat itu teringat. Kenapa? Fungsi kanjab berfungsi di sana. Iya. Lalu bagaimana kok sholat seperti ini gitu ya? Nah ada syarat-syarat kita bisa sholat menjadi khusyuk itu. Apa yang pertama? Yang pertama itu ya, ketika kita wudhu jangan bicara. Jangan ketika kita wudhu ini kita ngobrol, jangan. Kenapa? Karena itu persyaratan kita bisa sholat khusyuk dan tidak teringat yang lain kecuali Allah. Yang kedua apa? Yang kedua tasbih. Jadi dari tempat wudhu itu ke masjid jangan tasbih. Ya. Jangan tasbih. Tasbih itu apa? Begini. Meletokin gitu ya. Meletokin kuku. Itu tasbih namanya. Nah, yang ketiganya apa? Yang ketiganya itu sambut suara azan. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sambut. Jadi bahkan kalau kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, ketika suara azan itu tidak disambut, apa yang terjadi? Dikhawatirkan ya, kita mati itu dalam mati yang su'ul khotimah, mati dalam keburukan. Naudzubillah. Maka yang ketiganya syarat untuk mencapai sholat yang khusyuk, sambut suara azan. Yang ketiga apa? Yang keempatnya. Yang keempat, ketika kita baca maka kita hati ini menyertai mengikuti gitu. Ya. Nah yang keempat baru apa? Yang kelima itu ketika kita baca kita mengerti atau paham artinya. 5 persyaratan itu yang mengantarkan kita menjadi sholat yang khusyuk. Dan sholat yang khusyuk itu mampu memecahkan semua problema kehidupan kita. Sholat itu memang sudah didesain oleh Allah untuk apa? Memecahkan atau menjadi satu solusi semua problema kita yang akan terjadi, dan di sana selesainya. Dalam satu hadis qudsi dikatakan gini, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa. Artinya apa? Sholat ini menjadi satu perjanjian aku dengan hambaku, dan siapa yang sholatnya benar maka semua permohonannya akan aku ijabah. Luar biasa sholat itu. Makanya ada satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ketika kita mendapat satu problem ya, satu permasalahan, sabar kita terima. Terus apa? Bagaimana solusinya?
solusinya itu tidak lain adalah sholat. Tapi sholat itu berat, ya, bagi orang yang tidak khusyuk. Innallaha lakabiratun illa 'alal khasyi'. Berat, ya. Lalu bagaimana sih kiat khusyuk itu? Nah, dijelaskan di sana, alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, ya, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita siap-siap menghadap Allah. Bagaimana harus kita lakukan? Artinya apa? Pakaiannya yang bagus. Bukan hanya bagus, harus bersih. Ya. Bukan ketika kita mau sholat harus ada tulisan di sini, I love you. Bukan. Biasanya kan banyak kan tulisan-tulisan gitu kan. Terus gambar siapa? Pemain-pemain bola dicantumkan di sana. Kan itu. Kasihan yang sholat di belakang kalian. Ya. Terus bacaan ada extra jus dan sebagainya. Ini merusak namanya. Padahal persyaratan khusyuk itu sendiri, ya, alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbih. Kita persiapkan untuk menghadap Allah sebaik-baiknya. Bagaimana pakaian yang harus kita lakukan? Tuh, ya. Jadi ketika memang toh kembali pada pertanyaan, ketika kita melaksanakan sholat, sementara kita masih ada pikiran-pikiran yang terlintas, pikiran lain di luar sholat, itu memang susah dihilang. Saya dari mulai wajib sholat sampai saat ini sulit itu hilang. Makanya saya lagi belajar khusyuk. Saya sendiri nggak khusyuk, saya lagi belajar khusyuk. Ya. Terus batal apa enggak? Ya memang itulah. Pokoknya yang jelas syarat dan rukun sholat yang sudah kita laksanakan, udah kita pasrahkan pada Allah. Kenapa? Sulit khusyuk.